Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan, pastikan semua kita dalam keadaan sehat, amin. Supaya kita bertemu dalam ibadah WBI pada hari ini, pastikan semua kita dalam keadaan sehat. Kami percaya Tuhan senantiasa menyertai dan melindungi ibu-ibu sekalian. Kita akan mulai ibadah kita pada hari ini. Kita akan siapkan hati kita untuk kita boleh memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan. Kita akan tundukkan kepala kita akan berdoa. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari yang indah yang Kau berikan buat kami. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami ya Bapa. Pada saat ini Tuhan, kami memulai ibadah WBI kami. Kami serahkan seluruh ibadah kami ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan, Engkau yang senantiasa bertahta dalam hidup kami. Engkau menyertai, melindungi kami semua. Kami bersyukur Tuhan. Kami siap memulai ibadah kami ini Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kau yang besar Tuhan. Engkau Bapa yang mulia. Kasih-Mu besar memulihkan setiap hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau selamatkan hidupku.
kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami tidak bisa membalas semua kebaikan-Mu itu Tuhan. Biarlah Tuhan lewat hidup kami boleh menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Kami bersyukur dan kami sambut berkat-Mu pada hari ini dengan penuh ucapan syukur dan penuh sukacita. Yang siap bersama-sama kita katakan, amin. Setiap kita siap untuk menerima berkat dari Tuhan, karena Tuhan akan mencurahkan berkat-berkat yang atas kita. Terima sukacita surga. Yes Tuhan, kami mau terima sukacita surga-Mu dalam hidup kami Tuhan. kuasa dalam hidup kami Tuhan. Ku diberi kuasa
dari Raja Mulia. Biarlah kita menyiapkan hati kita, pikiran kita tuh untuk kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau Engkau aliri kami dengan kuasa dan roh yang kudus. Kami siap untuk menerima kebenaran firman pada hari ini ya Bapa. Berbicara Tuhan atas setiap hidup kami Tuhan. Yes Tuhan. Hanya Engkau yang sempurna di dalam setiap hidup kami Tuhan.
Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian, atau tepatnya para ibu-ibu kaum wanita yang Tuhan kasihi. Ya, siang hari ini kita akan bersama-sama kembali ada di dalam persekutuan, meskipun masih melalui online, tapi saya percaya berkat Tuhan dan karunia Tuhan senantiasa berlaku atas kita semua sebagai orang percaya dimanapun dan bagaimanapun keadaan kita. Baik, para ibu dan para saudari sekalian yang siang hari ini mengikuti ibadah online Wanita Betel Indonesia GBI Sentral Tomang, mari sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, di dalam nama Yesus Tuhan, kami bersyukur hari ini kami boleh kembali menikmati berkat firman Tuhan yang menguatkan setiap kami. Tolong kami Tuhan, supaya kami beroleh hikmat daripada-Mu, karunia untuk kami boleh mengerti segala kebenaran Tuhan yang berlaku atas kami, segenap orang-orang percaya, teristimewa untuk para wanita yang pada siang hari ini boleh bersama-sama ada di dalam persekutuan ini. Terima kasih Tuhan, kami percaya ibadah Wanita Betel Indonesia pada siang hari ini boleh kami nikmati, karena semuanya adalah berkat dari Tuhan yang membuat kami semua menjadi semakin baik di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami senantiasa mengalaskan doa kami hanya di dalam nama-Mu. Haleluya, amin. Nah, para wanita yang saya kasihi dan Tuhan cintai, siang hari ini kita akan bersama-sama melihat satu kebenaran firman Tuhan terambil dari Matius pasal yang ke-13. Injil Matius pasal yang ke-13 ayat yang ke-12. Ya, Matius pasal 13 ayat yang ke-12, demikian firman Tuhan saya bacakan. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Nah Bapak Ibu dan Saudara sekalian, para wanita yang saya kasihi, firman Tuhan tadi katakan bahwa siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, maka apapun juga yang ada padanya akan diambil. Ayat ini ingin menjelaskan dan memberitahu kita semua bahwa apa sih yang harus kita punyai sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan, yang kemudian akan mempengaruhi segala kehidupan kita di hadapan Tuhan. Dan tentunya pada akhirnya ketika kita harus bersama-sama dengan Kristus. Kita akan melihat, ya saudara sekalian, bahwa Yesus memberikan banyak perumpamaan di dalam firman-Nya. Dan salah satu perumpamaan yang Tuhan berikan buat setiap murid-muridnya dan tentu juga buat kita semua hari ini adalah perumpamaan tentang seorang penabur. Orang yang sedang menabur benih. Ya, saudara. Tadi firman Tuhan katakan soal mempunyai. Kita bertanya, mempunyai apa sih buat setiap kita orang-orang percaya sehingga kemudian kita akan diberi lagi berkelimpahan. Bahkan dikatakan kalau kita tidak mempunyai, bahkan apapun yang kita miliki akan dikuras habis. Oh sangat menakutkan ya saudara sekalian kalau kita berpikir mengenai hal ini. Ternyata di ayat sebelumnya, di ayat yang ke-11, Tuhan Yesus berfirman seperti ini. Kepadamu akan diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga. Kepadamu akan diberi karunia untuk mengetahui kerajaan surga. Perhatikan Bapak Ibu, saudara sekalian. Ya. Karunia untuk mengetahui kerajaan surga. Karunia apa? Karunia untuk mengerti rahasia firman Tuhan. Sehingga kita pada akhirnya boleh sampai kepada rencana Tuhan. Yang paling tinggi dan paling akhir yaitu kerajaan surga. Tetapi kita perlu karunia untuk mengetahui rahasianya atau karunia untuk mengetahuinya.
Nah, di dalam penjelasan yang Tuhan Yesus sampaikan kepada murid-muridnya pada waktu itu, melalui perumpamaan itu mengatakan bahwa seperti benih yang dilempar atau ditaburkan di beberapa tempat. Yang pertama di pinggir jalan, kemudian yang kedua ada benih yang ditaburkan di daerah yang berbatu-batu. Lalu kemudian ada juga benih yang ditaburkan di tanah, tapi di sana banyak semak durinya. Dan yang keempat adalah di mana benih itu ditabur di tanah yang baik. Nah, saudara sekalian, ayat ini memberitahu kepada kita semua bahwa apa yang Tuhan maksudkan di dalam perumpamaan itu adalah bahwa setiap kita adalah jenis tanah atau jenis tempat di mana benih itu akan ditaburkan. Sang penabur, yaitu Yesus Kristus sendiri, menaburkan pesan-pesan firman-Nya kepada kita. Tergantung bagaimana kita menanggapi firman yang Tuhan berikan itu. Kita sebagai tempat atau tanah untuk menabur firman Tuhan itu. Macam pertama dari tanah yang ditaburkan dalam perumpamaan itu seperti sang penabur yang menaburkan benihnya di pinggir jalan. Sehingga kemudian tidak lama ada banyak burung yang juga memakan benih itu. Dan kita sendiri sebagai tempat atau tanah yang harusnya memperoleh benih itu menjadi tidak memperoleh benih. Tuhan Yesus berkata di dalam ayat yang ke-19 dari Matius pasal 13 tadi. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Perhatikan, orang yang memperoleh benih firman Tuhan, tetapi kemudian dia tidak memiliki kemauan untuk mengerti maksud dari firman Tuhan itu, menjadikan orang itu tidak memperoleh manfaat dari benih itu. Ya, saudara. Jadi sama dengan kita, saudara sekalian, apabila kita mendengar firman Tuhan, lalu kemudian ya udahlah, yang penting saya udah dengar firman ya, udah pergi ke gereja, udah beribadah, bahkan melayani Tuhan. Tetapi kita tidak pernah berusaha untuk mengerti kebenaran firman Tuhan itu, maka kita masuk di dalam kelompok yang pertama ini. Dan pada akhirnya kita tidak memiliki seperti apa yang tadi firman Tuhan sampaikan di dalam ayat yang ke-12 tadi. Kita tidak mempunyai karunia untuk mengerti karena memang kita tidak bersedia untuk merespon kebenaran firman Tuhan. Lalu yang kedua, ada macam yang kedua dari orang-orang percaya. Kalau macam yang pertama adalah orang yang menerima firman Tuhan, lalu dia tidak mau berusaha untuk mengertinya. Yang kedua di dalam ayat yang ke-20, di sana dikatakan benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu, ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Perhatikan, segera menerimanya dengan gembira. Tetapi, nah ini, masalahnya ada tetapinya. Tetapi ia tidak berakar, ya. Kalau kita menabur benih di tanah yang berbatu, maka tanahnya tipis. Sehingga kemudian akarnya sulit untuk mencari makanan dari dalam tanah itu. Sama, ketika kita juga menerima firman Tuhan, tetapi kemudian kita tidak berakar. Senang sih
Senang waktu kita terima firman Tuhan. Aduh, rasanya senang ya. Udah pergi ke gereja dan lain sebagainya. Tetapi kemudian kita tidak berusaha supaya firman Tuhan itu mengakar dalam hidup kita. Kita tidak menerima dalam hati kita. Firman itu cuma sampai ke telinga kanan, lalu kemudian tidak lama firman itu akan keluar dari telinga kiri kita. Firman Tuhan itu nggak pernah berakar masuk ke dalam kehidupan kita, saudara. Nah, dikatakan bahwa orang-orang seperti ini, akhir daripada kehidupan orang percaya yang model seperti ini, dia akan mudah murtad, meninggalkan Tuhan. Pada saat ada kesulitan di dalam kehidupannya, ada penindasan di dalam hidupnya, maka dia akan memilih murtad, meninggalkan imannya, meninggalkan Kristus yang sudah menebus hidupnya. Nah, ini berbahaya ya saudara sekalian buat setiap kita. Sehingga menjadi perhatian kita. Ya, kita sudah menjadi orang percaya, kita juga rajin beribadah, bersekutu. Kita juga rajin bahkan melayani. Tetapi masalah firman Tuhan ini menjadi persoalan yang penting buat kita. Supaya kehidupan kekal itu menjadi milik kita. Tujuan akhir dari setiap kehidupan orang-orang percaya adalah ketika pada waktunya nanti kita bisa tinggal bersama-sama dengan Kristus. Di surga yang mulia itu. Bersama-sama dengan Kristus. Tetapi apabila kita tidak berakar, tidak mau mengerti firman Tuhan, maka tujuan akhir dari apa yang kita rindukan selama ini menjadi sia-sia. Itu yang kedua. Yang ketiga, tipe yang kedua atau macam kedua dari orang-orang percaya pada zaman yang semakin kompleks seperti hari-hari ini. Teknologi ilmu pengetahuan semakin tinggi. Orang-orang juga semakin merasa dirinya mampu memenuhi segala kehidupannya. Ada banyak hal yang ditawarkan oleh dunia. Dan tipe orang yang ketiga, di firman Tuhan di dalam ayat yang ke-22 dari Matius pasal 13 ini mengatakan seperti ini. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu lalu kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Ya saudara. Orang menabur, tetapi tanah atau ladang yang ada di sana ada banyak semak duri. Sehingga ketika firman Tuhan itu ditabur, atau benih itu ditabur, maka benih itu dikalahkan oleh semak duri. Sehingga dia tidak memperoleh makanan untuk tumbuh. Ya, saudara. Firman Tuhan yang masuk ke dalam telinga kita, ya saudara sekalian, mungkin sudah bisa masuk ke dalam pikiran kita. Kita sudah menerima, ya saya ngerti firman Tuhan ini. Tetapi saudara perhatikan, dunia ini juga menawarkan banyak hal. Dan salah satunya akibat dari tawaran-tawaran dunia itu membuat kita khawatir. Ya, saudara. Membuat kita khawatir. Apalagi pada zaman akhir-akhir ini, saudara. Orang yang, usia saya sudah banyak, usia saya sudah cukup untuk menikah, tapi saya belum punya pasangan, khawatir. Saya sudah menikah 7, 8, 1 tahun, 2 tahun, tapi belum punya anak, khawatir lagi, saudara. Saya sudah hidup bekerja mati-matian, tapi kok saya belum punya ini dan belum punya itu. Kita dimakan oleh tipu daya kekayaan. Dikatakan tipu daya kekayaan. Karena banyak orang beranggapan bahwa kekayaan atau orang menjadi kaya itu adalah sebuah tujuan akhir. Ukuran kesuksesan. Ya saudara. Sehingga kalau kita belum memilikinya, maka kita merasa gagal di dalam hidup itu. Sehingga semua kekhawatiran dan tipu daya kekayaan itu menghimpit firman, saudara. Menjepit firman yang kita sudah terima dari Tuhan. Sehingga kemudian
firman itu tidak bisa berbuah, saudara. Tadi dikatakan, sehingga firman itu tidak berbuah. Sehingga pohon yang tumbuh dari benih yang ditaburkan itu, meskipun bisa tumbuh, kelihatan subur, daunnya rindang, tetapi firman itu atau pohon itu tidak berbuah. Sama seperti firman. Nah, tipe yang keempat atau tipe yang terakhir dari apa yang menjadi perumpamaan Tuhan Yesus adalah benih yang ditaburkan di tanah yang baik. Ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Perhatikan, ya. Soal bisa mengerti adalah soal karunia dari Tuhan. Maka kita perlu meminta dari Tuhan, Tuhan, beri aku karunia untuk mengerti kebenaran firman-Mu. Karena ini penting. Seperti benih yang ditaburkan di tanah yang baik. Kita menjadi tanah yang baik, saudara. Pendengar firman dan kemudian kita mengerti. Di ayat yang ke-23 ini, dan karena itu ia berbuah. Di sana dikatakan ada yang 100 kali lipat. Ada yang 60 kali lipat. Ada yang 30 kali lipat. Perhatikan. Paling kecil 30 kali lipat, saudara. Ketika kita mengerti firman Tuhan, maka firman itu akan berbuah di dalam kehidupan kita. Minimal 30 kali lipat, saudara. Bayangkan, saudara. Ketika kita membaca satu firman Tuhan saja. Satu ayat dari firman Tuhan saja. Oh, luar biasa. Tuhan akan melipat gandakan pengertian, hikmat, marifat itu. Kemudian turun atas kita semua. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, hari ini saya mengingatkan akan 4 tipe orang-orang percaya itu. Mendengar tapi tidak mau mengerti. Dan yang kedua, mendengar tetapi kemudian tidak berakar. Yang ketiga, kemudian mendengar tetapi kemudian firman itu dihimpit, dicepit oleh tipu daya dunia. Dan yang keempat, yang terbaik adalah ketika kita mendengar dan kita mengerti. Oleh karena itu, saudara sekalian, melalui ibadah pada hari ini, kiranya para wanita dapat mengerti kebenaran firman Tuhan ini dan menjadi garam dan terang untuk keluarganya, untuk lingkungannya, bahkan untuk seluruh masyarakat yang ada. Dan kiranya firman Tuhan sampai di sini dan Tuhan memberkati. Mari kita tutup di dalam doa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan. Hamba-Mu selesai berbicara. Kiranya hari ini menjadi hari yang penuh berkat bagi setiap wanita di GBI Sentral Tomang, Tuhan. Engkau memberkati mereka, keluarga, pekerjaan, pelayanannya, hidupnya senantiasa. Tuhan berikan pemeliharaan yang luar biasa. Kami percaya Tuhan, Engkau yang tiada pernah melepaskan setiap kami. Karena kami adalah orang-orang yang senantiasa memiliki pengharapan yang teguh di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Dan saudara-saudaraku, kiranya apa yang saudara sudah terima dari Tuhan siang hari ini boleh menjadi berkat rohani di dalam hidupmu. Engkau diberkati karena engkau mengerti kebenaran firman Tuhan. Dan saudaraku, kiranya pemberitaan firman Tuhan menjadi berkat rohani yang terbesar pada hari ini. Dan berkat itu adalah berkat yang turun dari Bapa di sorga. Dari cinta dan kasih Tuhan Yesus Kristus bagi kita semua. Dari dalam pimpinan Roh Kudus menyertai kita semua hari ini dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Shalom. Pengumuman ibadah online 31 Oktober 2020. Terima kasih kepada hambanya Bapak Pendeta Joshua Indarto yang sudah memberkati kita dengan firman Tuhan.
yang menguatkan kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada para wanitanya Allah yang sudah mengikuti ibadah online WBI Sentral Tomang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih juga kepada WL, singer, pemain musik, kameramen, dan semua yang melayani Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Bagi para wanitanya Allah yang ingin memberi persembahan atau kolekte, bisa mentransfernya ke rekening DCA dengan nomor 398 2222 068 atas nama GBI Sentral. Ibadah online WBI Sentral akan kembali lagi pada tanggal 28 November mendatang. Ibu-ibu bisa membukanya di channel YouTube Ibadah WBI Sentral. Beritahukanlah kepada para wanita yang lainnya untuk bersama-sama di rumah kita masing-masing untuk mengikuti ibadah online WBI Sentral Tomang ini. Demikianlah pengumuman disampaikan atas perhatian semua para wanitanya Allah yang ada di rumah. Kami mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mengakhiri ibadah wanita sentral pada hari ini. Saya undang semua untuk bangkit berdiri. Biarlah kuasa Tuhan selalu tercurah dalam hidup kita. Penyertaan, perlindungan selalu menyertai setiap langkah hidup kita. Kuasa-Mu terlebih besar Tuhan. Terlebih besar Tuhanku, terlebih Demikian ibadah wanita sentral pada hari ini. Biar setiap kita boleh diberkati dan boleh menjadi berkat buat semuanya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.